Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo Waalaikumsalam. semua. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hai. Dela Dela. Saya di sini sebagai host ya. Nah, selamat datang di podcast Ngopi. Apa itu ngopi? Ada yang tahu? Ngobrol pintar. Ngobrol pintar. Ngobrol pintar. Ya, benar sekali. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai tapi penting banget, yaitu tentang good practice dan bad practice di puskesmas. Nah, kita akan bahas apa saja praktik baik yang bisa jadi teladan, apa saja yang harus dihindari, serta bagaimana cara menularkannya ke unit lain dengan perspektif manajemen ASN berbasis sistem merit. Yuk, langsung saja kita mulai diskusinya bersama narasumber kita hari ini. Ada Ibu Nisa, Pak Okta, Ibu Kartika, dan Ibu Yeni. Merit dalam manajemen ASN. Menempatkan pegawai sesuai kompetensi, mengembangkan keterampilan secara berkelanjutan, mengukur kinerja secara objektif, dan memberi penghargaan atau pembinaan sesuai prestasi. Nah, good practice bisa menular ke unit lain kalau didukung dengan dokumentasi SOP yang jelas, sharing for knowledge, mentoring, dan kepemimpinan yang memberi teladan. Oke, Ibu Nisa, kita mulai dari good practice ya, Ibu. Boleh, Ibu Nisa, dijelaskan? Baik, dari pengalaman saya, good practice di Pusmas, antara lain, satu, memberikan pelayanan ramah komunikatif kepada pasien. Dua, menjaga kebersihan ruangan agar pasien nyaman. Yang ketiga, melakukan triase sederhana supaya pasien cepat tertangani kebutuhannya. Mantap. Pak Okta, bagaimana dari IGD? Baik, terima kasih Ibu Moderator. Kalau dari IGD, Bu, pengalaman saya good practice itu penting banget Ibu. Contohnya itu salah satunya yaitu respon cepat pada pasien gawat darurat. Ada juga meliputi kolaborasi tim medis yang solid Ibu dan pencatatan tindakan medis segera dilakukan setelah tindakan perawatan dilaksanakan Ibu. Begitu Ibu kalau dari IGD Ibu. Oke, terima kasih. Lanjut kepada Ibu Kartika. Baik, terima kasih Bu Moderator ya. Untuk di Poli Anak yang pertama yaitu memberikan edukasi kesehatan tentang anak kepada orang tua. Yang kedua melakukan imunisasi sesuai jadwal. Dan yang ketiga membuat ruang tunggu yang ramah anak. Oke, Seperti baik. itu. Terima kasih. Terakhir, kepada Ibu Yeni. Baik, terima kasih. Untuk good praktik di bidang kebidanan itu antara lain menyelenggarakan kelas ibu hamil secara rutin, home visit pada ibu pasca melahirkan, edukasi gizi dan perawatan bayi baru lahir. Oke, gimana kalau untuk bad praktisnya? Boleh dibantu Kalau di jelaskan, Kak Ibu Kartika? Baik, terima kasih. Kalau untuk bad practice-nya, biasanya itu perawat itu kurang sabar menghadapi pasien. Yang kedua, tidak memperhatikan standar kebersihan alat medis. Yang ketiga, terlambat hadir saat jam pelayanan. Oke, lanjut ke Pak Okta. Oke, baik. Kalau untuk dari IGD sendiri, di samping terjadinya good practice, bad practice ini juga kadang terjadi juga. Seperti yang pertama itu petugas lambat merespon pasien kritis. Yang kedua, kurangnya koordinasi saat kondisi darurat. Dan yang ketiga itu tidak mengisi rekam medis dengan lengkap karena keterburuan waktu. Gitu, Ibu. Oke, baik. Kalau menurut Ibu Kartika, gimana untuk bad praktisnya? Baik, Ibu. Ya, ada juga hal yang perlu dihindari ya, seperti imunisasi yang ditunda tanpa alasan yang jelas, terus kurangnya komunikasi dengan orang tua pasien, dan yang terakhir itu ruang tunggu. Ruang tunggu anak itu tidak ditata kembali setelah dimainkan sebelumnya. Seperti itu, Ibu.
Oke, baik. Lanjut, kalau untuk Bu Yeni gimana berpraktisnya? Kalau dari kebidanan yang biasa terjadi, bad practice-nya itu tidak mencatat status kehamilan dengan lengkap, mengabaikan keluhan ibu hamil, kelas ibu hamil yang sering dibatalkan tanpa pemberitahuan. Baiklah, kali ini saya mau menanyakan nih tentang kunci keberhasilan good practice. Kepada Ibu Nisa, dipersilakan. Baik, kunci keberhasilan good praktek di Puskesmas yaitu satu, komitmen dan disiplin SDM-nya. Tenaga kesehatan hadir tepat waktu, melayani sesuai SOP, dan konsisten menjaga mutu pelayanan. Yang kedua, yaitu komunikasinya harus efektif. Ya, petugas itu harus ramah, mudah diajak bicara, dan mampu memberikan edukasi yang jelas kepada pasien maupun keluarga. Yang ketiga, kolaborasi tim. Adanya kerjasama lintas profesi, dokter, perawat, bidan, gizi, admin, dan lain-lain, sehingga pelayanan tidak terhambat. Yang keempat, manajemen yang baik. Pimpinan melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi rutin untuk memastikan program berjalan sesuai target. Yang kelima, fokus pada pasien. Semua pelayanan mengutamakan kebutuhan pasien cepat, tepat, dan nyaman. Yang keenam, pencatatan dan pelaporan yang rapi. Rekam medis, laporan gizi, maupun data KIA disusun dengan baik, sehingga mudah ditindaklanjuti. Yang ketujuh, inovasi dan adaptasi. Puskesmas mau berinovasi, misalnya antrian online, ruang tunggu ramah anak, atau edukasi digital untuk ibu hamil. Oke, baik Ibu Nisa. Nah, kalau untuk penyebab kegagalan berpraktis, ada yang bisa bantu jelaskan? Menjelaskan sepengetahuan saya itu Bu, kalau penyebab kegagalan atau munculnya bad practice di puskesmas itu ada 6 aspek Ibu. Yang pertama itu meliputi yang pertama dari sumber daya manusianya sendiri. Seperti kurang disiplin, sering terlambat, dan tidak patuh SOP itu menjadi penyebabnya, Bu. Yang kedua dari manajemen dan pemimpinan juga itu juga menjadi penyebabnya, Bu. Supervisi yang lemah dari pimpinan, jarang ada monitoring dan evaluasi dapat menyebabkan munculnya bad practice. Yang ketiga dari fasilitas dan sarana prasarana. Alat medis yang kurang lengkap atau rusak tapi tidak segera diperbaiki, ruangan pelayan yang tidak nyaman membuat mutu layanan turun sehingga bad practice tersebut dapat muncul Ibu di puskesmas. Yang keempat itu budaya kerja. Kurangnya rasa tanggung jawab, tidak adanya semangat kerjasama, dan budaya melayani masyarakat belum tertanam dengan baik. Dari komunikasi juga dapat berdampak muncul dari bad practice ini. Kurang terbuka antar staf maupun dengan pasien, informasi tidak tersampaikan dengan jelas, itu yang dapat menyebabkan bad practice. Yang terakhir itu manajemen waktu. Pelayan yang tidak tepat waktu ini dapat menyebabkan bad practice ini muncul di lingkungan puskesmas. Kalau menurut saya seperti itu, Ibu. Oke, baik Bapak. Nah, kalau untuk alternatif cara menghindari bad practice, boleh dibantu Ibu Kartika? Baik, Ibu. Yang pertama itu rekrut dan penempatan berbasis merit. Masalahnya kalau bad practice sering muncul karena SDM yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi. Solusinya rekrutmen, seleksi, dan penempatan ASN berbasis kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, bukan karena kedekatan atau senioritas. Manfaatnya, ASN bekerja sesuai bidang keahlian, kinerja lebih optimal, pelayanan lebih baik. Yang kedua, pengembangan kompetensi berkelanjutan. Masalahnya, ilmu tidak update, pelayanan tidak sesuai standar. Solusinya, ASN wajib mengikuti diklat, pelatihan, workshop, coaching, on the job training. Manfaatnya apa? ASN selalu update pengetahuan dan keterampilan, menghindari kesalahan dalam pelayanan. Yang ketiga, manajemen kinerja transparan. Masalah yang terjadi, kinerja ASN tidak terukur. Ada yang malas tapi tetap dianggap sama. Solusinya apa? Terapkan e-kinerja dengan indikator jelas seperti tepat waktu, mutu pelayanan, dan kepuasan pasien. Manfaat manfaat yang didapatkan, ASN termotivasi bekerja sesuai target, bad practice seperti keterlambatan dan laporan tidak lengkap bisa ditekan.
Yang keempat, reward and punishment yang adil. Masalah yang terjadi ASN yang rajin sama perlakuannya dengan yang lalai. Jadi tidak ada motivasi. Solusinya berikan reward atau penghargaan seperti insentif, kesempatan pelatihan untuk ASN yang berprestasi, dan punishment atau teguran, pembinaan, sanksi untuk yang melanggar. Manfaat yang muncul yaitu menciptakan budaya kerja yang adil dan meminimalkan bad practice. Nak ngabisin dulu. Nak buat baru lagi Lanjut. nih. Menurut saya, cara menularkan good practice ke unit lain itu dengan cara dokumentasi dan standarisasi SOP. Setiap ASN bekerja berdasarkan aturan dan standar yang jelas. Yang kedua, rotasi dan penugasan sesuai kompetensi. Penempatan ASN sesuai dengan keahlian dan kinerja. ASN yang berhasil menjalankan good practice bisa ditugaskan sementara di unit lain sebagai mentor atau role model. Selanjutnya, manajemen kinerja terintegrasi. Kinerja ASN harus diukur objektif. Integrasi good practice ke indikator kinerja unit lain, misalnya kepuasan pasien, kecepatan pelayanan, dan akurasi laporan. Selanjutnya, reward. Penghargaan diberikan berdasarkan prestasi, bukan kedekatan. Unit atau ASN yang berhasil menularkan good practice ini diberi apresiasi, penghargaan, atau peluang pengembangan karir. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional. Pimpinan ASN harus jadi teladan dan penggerak perubahan. Kepala Puskesmas mendorong unit lain untuk meniru good practice, memberi arahan, dan memastikan ada monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir itu budaya ASN berakhlak. ASN harus menjunjung tinggi nilai dasar dan etika kerja. Good practice ditularkan bukan hanya teknis, tapi juga nilai kerja berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu pendapat saya, Bu Moderator. Oke, baik Ibu Yeni. Wah, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Nah, dari sharing teman-teman, kita belajar bahwa di puskesmas ada banyak good practice yang patut kita jaga, seperti pelayanan cepat, edukasi kesehatan, dan koordinasi tim yang solid. Tapi ada juga bad practice yang harus kita waspadai, seperti keterlambatan, komunikasi yang kurang baik, atau pelayanan yang belum sesuai standar. Nah,